Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Malam hari ini sebenarnya rapat kedua, dan rapat pertama baru ngeraba siapa ketua panitianya. Begitu kita ketemu angkatan 92, emang tujuan saya sebelum rapat kemarin sebelum kita ke Marunda, itu emang udah saya kasih gambaran. Ini enaknya kita kalau 92 mau nangkep bola ini, itu seneng banget gitu. Karena angkatan-angkatan lain saya coba tawarin juga kan, dia maksudnya mau ke senior gitu, yang lebih tua. Nah, di alumni kita ini yang sementara banyak kegiatan dan bisa udah terbiasa melakukan kegiatan di bulan puasa, itu cuma 92. Yang lainnya cuma biasa-biasa aja. Paling dia cuma kayak 97 ya, paling cuma buka puasa bersama angkatannya dia tanpa ada acara yang besar, santunan atau apa gitu. Malam ini karena kita sudah nego di Marunda kemarin dengan 92, udah kita putusin aja ya. Ketua panitianya Bang Agil 92, kemudian sekretarisnya 97 Munir ya, 97 sekretarisnya. Nanti tinggal kawan-kawan yang lain masuk ke angkatan-angkatan lain, masuk ke panitiaan. Kalau bisa emang banyakin masuk panitia itu angkatan 92. Biasanya kalau tim yang ada ini tuh ketuanya 92, ini kawan-kawan 92 nih artinya mau ngeriung gitu loh, mau ngumpul gitu. Kalau biasanya gitu nih, siapa sih ini 97? Oh 97 nih, anak-anak 97 yang semangat apa namanya, ngebantuin gitu. So 96 kok 96 gitu loh, anak-anak yang banyak ngebantuin gitu. Jadi untuk itu langsung aja kita bagaimana kegiatan ke depan ini, teknisnya apa yang akan kita perlukan untuk terlaksananya kegiatan di bulan puasa ini. Untuk itu kami persilakan kepada Bang Agil untuk menyampaikan kata-katanya. Ada Bang Agil, silakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua, sekjen, wakil, dan yang lain-lain yang sudah datang lagi. Semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini dari awal sampai akhir mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya gini, yang pertama tuh saya pengen pertanyakan masalah penunjukan ketua. Seperti yang udah Bang Sekjen sampaikan di acara pengajian PSG, itu sebetulnya saya lebih enaknya lagi kalau ada suara suara penuh lah dari perwakilan. Gitu ya. Takutnya mungkin ada yang lebih siap dari saya, baik yang senior atau junior, tapi lebih siap dan lebih mampu gitu kan. Seperti itu. Makanya itu yang pertama yang saya tanyakan. Ya. Yang kedua, seperti yang kita udah bahas kemarin, ya, kita kan rencananya diadakan di SMP sekolahan dengan mengundang anak-anak yatim baik dari angkatan maupun dari sekolahan. Nah, permasalahannya itu kalau menurut saya ada beberapa yang mungkin kita bisa bahas ya.
Yang pertama itu kalau di sekolahan kemarin sudah saya sampaikan, pertama jumlahnya berapa yang anak-anak dari SMP atau yang masih aktif. Yang kedua jumlah guru undangan, ketiga permintaan sekolahan itu bisa diprediksi pasti ada permintaan sekolahan itu pasti ada. Nah itu yang untuk itu ya, yang untuk boleh dibilang dari eksternal angkatan. Nah dari angkatan sendiri Bang, ini kendalanya kalau menurut saya, kalau perangkatan itu mendonasikan anak yatim yang sesuai angkatannya, itu akan ada perbedaan nanti. Emang sih variasi lah boleh dibilang, tapi itu yang lebih biasa dari perbedaan, karena masing-masing angkatan itu pasti beda kemampuan. Ya, bisa jadi 97 dananya lebih siap, lebih banyak mensupport ke anak yatimnya, yang di 97 lebih pasti kan lebih wah gitu kan. Nah, atau yang 92 lebih kecil dan ya gitu dan seterusnya lah ya. Nah itu akan ada perbedaan itu ke situ. Jadi berangkat dari situ juga kawan-kawan 92 kemarin rapat, hasilnya ini saya sampaikan di sini. Yang pertama sudah menjadi menjadi kebiasaan atau menjadi rutinitas. Kata 92 mengadakan hal seperti itu, bukber dan santunan di setiap bulan Ramadan, dan kawan-kawan pengen tetap diadakan. Ya, itu internal maksudnya. Nah itu khusus emang anak yatim dari PSG sendiri. Biasanya kan kita ada juga mengundang atau mengambil anak-anak yatim dari eksternal. Nah rencananya yang eksternal ini yang akan kita donasikan ke acara IKA gitu, acara bersama ini gitu. Jadi dengan fokusnya ke anak yatim 162 sendiri gitu. Kira-kira jadi saya lempar ini pertanyaan ini ke forum, kira-kira bagaimana menurut pendapat kawan-kawan? Kalau misalkan untuk acara di sekolahan kita fokusnya di anak yatim yang masih sekolah di 162. Nanti anak yatimnya berapa, terus budget yang dibutuhkannya berapa, tinggal bagi aja gitu. Kira-kira angkatan ini berapa gitu. Itulah sampai tercapai kesepakatannya. Sementara untuk anak-anak yatim dari internal kita ada lebih baiknya ya angkatan sendiri mengadakan masing-masing, atau kalau ada yang mau digabung silakan, tapi kayaknya kalau 92 kemarin udah sepakat mau mengadakan sendiri untuk internal. Untuk internal ya. Ya, gitu. Ya. Jadi berangkat dari keputusan itu saya bawa ke forum ini, silakan bagaimana pendapat kawan-kawan semua mengenai hal itu. Setuju atau ada masukan yang lain silakan. Saya pikir itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengurus kita terima kasih untuk waktunya. Ya terkait kegiatan yang mau dibuat itu saya Bang. Tadi kan kalau dari Bang Adi sampaikan itu memang hasil keputusan rapat kita waktu kita kegiatan kajian yang bulan lalu. Jadi tetap mendukung apa yang kita buat, tetap mendukung apa yang kita pilih untuk personil gitu ya. Ya Bang Adi usulkan menjadi ketua silakan. Yang memang ada notnya juga nanti itu tapi itu internal. Nanti Bang Petul juga pasti paham dan tahu apa yang dibuat. Waktu untuk PSG, waktu untuk kita pasti terbaginya akan baik gitu. Nah cuman not yang tadi Bang mengenai event itu, ini waktunya kan udah mau masuk Februari. Kalau bisa disegerakan kan masuk gini. Kalau memang Agil dipilih sebagai ketua dan kemudian tadi sekretaris sudah ada, segera mungkin pengurus IKA buat surat tugasnya. Kalaupun masih tunggu personil lainnya gitu ya, untuk melengkapi personil utuh, itu segera mungkin dikonsultasikan ke Bang Agil atau sekretaris dari angkatan yang lain. Harapannya sih
semua terlibat. Kemudian sampaikan juga kepada teman-teman tim kerja, notnya jelas tidak mengganggu tradisi yang dibuat oleh ikatan alumni yang ada. Kalau tadi 92 tradisi tiap tahunnya itu ada, tapi untuk berbagi dengan IKA juga ada solusinya, bahwa dana yang ada pun tidak mengganggu untuk eksternal. Nah, nanti akan terpola pada akhirnya. Nah, makanya kenapa saya usulkan segera mungkin, kalau memang dari angkatan yang tadi terkenal undangan itu komitmen akan lebih kuat. Kenapa tidak akan lebih kuat? Dari sisi manpower kuat, dari sisi pendanaan juga kuat. Yang penting komit berbagi, nggak mengganggu tradisi yang dibuat masing-masing angkatan, dan juga nggak mengganggu untuk kamu membantu IKA. Karena IKA ini sekali lagi mau tidak mau harus disupport, gitu ya. Suka atau tidak suka disupport begitu. Walaupun kita tahu ada evaluasi dalamnya, tapi bukan berarti itu stuck di situ. Kita harus berubah terus, harus pelan-pelan terus, karena pengurus IKA sebagai juga komit di Bang Kamtid sama Bang Malik ya. Walaupun kita tahu ada yang nggak aktif, bukan berarti itu mengganggu kegiatan-kegiatan yang lagi berjalan. Kita tahu juga bahwa angkatan kita juga evaluasi kemarin ada yang terpecah, tapi bukan berarti itu stuck juga buat kita angkatan-angkatan yang memang komit. Jadi itu Bang, surat tugas itu menerjemahkan apa yang disampaikan saat ini. Kenapa saya bilang itu mungkin terlalu berlebih, apa sih maksudnya diterjemahkan? Tadi Bang Adi selalu ketua menyampaikan hal-hal yang jadi komitmen 92 untuk mensupport itu. Mungkin terserahkan aja bahwa surat tugas itu menugaskan ABC ini, satu untuk kegiatan buka bersama dan santunan anak yatim SMP 162 gitu. Kemudian fokus hanya di level itu. Di yang kedua, kapasitasnya bisa secara bebas untuk cari dana gitu ya, baik di internal maupun di eksternal. Maksudnya internal itu di masing-masing angkatan bisa dikontribusi. Sumber dana yang kontribusi kah, perangkatan berapa, jadi itu juga bisa kita tahu kekuatan dana. Kalau seandainya kita udah tahu apa yang kita mau buat nih. Kalau memang hanya untuk santunan dan bukber, tim kerja segera mungkin lewat IKA juga bisa difasilitasi untuk langsung survei ke sekolahan supaya bisa tahu jumlah anak yatim yang kita support, tapi sebutnya itu. Tadi Bang Akil bilang ada evaluasi ya dari 53 ya, contoh. Pada saat kita datang, kita memimpin kegiatan, terkadang berkembang. Harapan kepala sekolah, mau nggak lebih, saya minta ini, saya minta ini. Kalau seandainya kita audiens sama kepala sekolah di sana, kemudian kita tahu udah mappingnya begitu, jadi langsung ditekan mapping kita cuma hanya di proses untuk bantuan anak yatim 162 yang terdaftar saat ini. Kita akan bisa, kalau usul saya nanti pada saat tim kerja berjalan dengan tujuan satu itu aja, kita harus terbuka gitu. Kalau ada hal-hal lain yang diharapkan oleh kepala sekolah terkait menopang perkembangan 162, tim dan IKA akan sampaikan bahwa kita akan support, tapi untuk saat ini kita di titik ini dulu, supaya perkembangan percakapannya nggak melebar tuh Bang. Karena kita juga secara terbuka, dana-dana yang kita sampaikan ini kan juga terbatas. Tapi masih ada tahapan kegiatan berikutnya, nanti kita support apa yang diharapkan oleh kepala sekolah. Nah mungkin saran saya itu Bang, supaya paling nggak tim kerja bisa berproses cepat. Tapi note yang tadi 92, harapannya pertama hanya untuk anak-anak SMP 162 yang saat ini ada yang terdaftar di tahun ajaran ini. Kemudian mengenai pendanaan, silakan dibuat kontribusi kah, sumber dananya per angkatan itu berapa pada saat kita tahu umpamanya budget sumbangsi santunan, contoh lah ya, umpamanya 5 juta atau 10 juta, konsumsi buat Ubernya 5 juta, umpamanya gitu. Kalau 15 juta, itu kan angka yang memang kita cari nih, segitu. Ya kita buat aja kekuatan dana perangkatan kita yang aktif sekarang berapa? Karena 10 angkatan. Kalau dengan kontribusi perangkatan 1 juta komit, kontribusi 1 juta ya perangkatan, oke, 5 juta kita cari nih, ya udah. Proposal kah, kita cari potensial untuk sponsor gitu. Atau ada metode-metode lain untuk cari sumber dana yang lain, supaya paling tidak kita tahu nih, dan harus ada proposalnya, dan itu hal yang bagus loh. Mohon maaf, kalau pada akhirnya kayak aku ketua ya 92, kita selalu ingatkan
bahkan internal kita selalu ingatkan adanya kegiatan internal pun kita harus ada proposal supaya itu sebagai bentuk tanggung jawab dan dimengerti sama yang mau ikut gitu. Dan saya rasa kita semua orang yang suka pernah ikut organisasi dan itu harus standar lah. Dan IKA harus mewajibkan tim kerja masukkan proposal. Kenapa? Itu kepercayaan dan itu paling jauh kalau semua angkatan terima proposal itu, mereka sudah bisa pahami apa yang dibuat gitu. Dan sudah tahu bentuk kegiatan yang dibuat apa dan itu jelas menurut saya. Karena itu membantu tim kerja juga untuk menjadi aturan kerja menurut saya. Jadi di surat tugas itu harus cantumkan Bang untuk mengajukan proposal kegiatan. Kemudian juga ada pengaturan tugas yang mengajukan laporan pertanggungjawaban. Itu penting. Dikasih durasi. Kalau yang saya temukan juga sekali lagi ya, saya yakin teman-teman juga pernah dapat ini. Surat tugas itu harus cantumkan waktunya. Dimulai bulan apa berarti biasanya 2 minggu setelah kegiatan itu harus sampai ke laporan pertanggungjawaban secara lengkap. Nah, menurut saya sih itu ya Bang, maksudnya kalaupun tadi Bang Kamsir sudah sampaikan bahwa diberikan juga perluasaan buat Bang Agis selaku ketua, kemudian sekretaris selaku sekretaris panitia untuk menempatkan nama-nama tim kerja untuk melengkapi nama-nama panitia tim kerja, itu juga lebih bagus. Karena apa? Karena itu mempermudah tim kerja lakukan kerjasama secara khusus keuangan. Itu sensitif memang. Tapi sekali lagi, kalau namanya proposal itu ada, secara terbuka juga kita akan mainkan secara lewat mekanisme yang ada gitu ya. Dan saya yakin tim kerja juga akan lebih solid kalau kita ada acuan kerjanya lewat proposal itu. Dan bahkan IKA pun juga monitoring kegiatan pun juga lebih mudah. Dan kalau bisa pada saat itu terbentuk, yang monitoring itu juga jangan terlalu banyak dari kita, paling nggak 2 maksimal, supaya mengetahui progres dari tim kerja pada saat nanti ada ya. Nanti sudah berjalan perkembangan seperti apa. Kemudian administrasi pun juga itu harus dari IKA. Kalaupun IKA nggak keluarkan surat pengantar itu dari tim kerja harus mengetahui. Tapi idealnya surat pengantar itu harus dari IKA, proposal dari tim kerja. Kemudian kalau proposal itu langsung dilampirkan surat tugas akan lebih kuat gitu dari IKA. Kenapa? Itu membantu, menurut saya ya, membantu tim kerja untuk tadi mencari sumber dana menurut saya. Karena itu bisa orang mengerti kalau keadaan kayak gitu akan lebih mempermudah. Terus sekali lagi itu Bang Agil itu penyampaian dari saya untuk menambahkan apa yang tadi Bang Agil sampaikan. Itu aja Bang Agil. Yang lain? Bang Nurdin? Tadi merek bontot nih Bang, todong lagi. Baik, menyikapi tadi apa yang dibilang Bang Jeko memang cara surat tugas atau yang kalau di pengurusan mungkin jadi SK panitia kali Bang. Iya. Ya, artinya memang nanti dipersiapkan dari IKA. Dan kalau memang ini Bang Agil bikin sebelumnya kegiatan ini sebetulnya sih memang menarik juga Bang. Artinya kenapa menarik? Di bulan puasa rata-rata teman-teman alumni itu atau masyarakat biasanya ada kegiatan terkait dengan buka puasa bersama dan santunan rata-rata. Kami pun di 97 memang setiap tahun mengadakan hal itu. Nah, ketika Bang Kamsir dari tim IKA menyampaikan untuk buat suatu hal yang artinya buka puasa bersama digabungkan, memang sih kami respon dari 97, artinya kita siap turun. Tapi tadi terkait dengan masalah anak yatim yang di 92 ini mungkin ada urus internal. Nah, ini tinggal disatukan isinya dari kita seperti apa. Kalau kami dari 97
jujur bang, kita tinggal menunggu apa hasil teman-teman panitia. Kalau memang dari misalnya masing-masing angkatan mengirimkan delegasi anak yatimnya, ya mungkin dibatasin. Kalau saran saya dibatasin. Karena kalau yang tadi benar, artinya ketika bicara satu angkatan, kalau mungkin Bang Agil lihatnya ini 97 saya naruh orang, nah nanti supportnya hanya 97, tapi kan yang begitu. Artinya ketika 5 orang digabungkan menjadi 10 angkatan menjadi 50, anggaran berapapun yang ada itu yang di manajemen, atau anggaran yang masuk di dalam kepanitiaan nanti berapa. Nah kekuatannya itulah yang menurut di manajemen sebagai untuk santunan bang. Kalau menurut saya gitu. Nah kalau Ika kan juga berkontribusi terkait dengan untuk takjil ya bang. Nah, saran saya juga begitu aja bang. Artinya kita sepakatin satu titik dengan kuota anak yatimnya berapa. Kalaupun nanti misalnya kayak contoh di masing-masing angkatan ada anak yatim yang lebih 10, sedangkan di IKA hanya dibutuhkan 5. Berarti kan internal nanti kan yang bermain tuh. Jadi mungkin itu aja bang dari kita. Jadi Terima kasih. ya, sedikit saya gambarin. Kalau 92 kan momennya kan internal dia ngadain juga. Ini kalau kawan-kawan angkatan lain yang sudah respon komunikasi ke saya, itu dia pengennya karena dia nggak sanggup nih kalau dia mau internal juga, dia mau gabung juga. Nah, mereka itu rata-rata 96, 97, kemudian 94, dia mau kegiatannya dia gabung ke Kegiatan jadi dia dia nggak ngadain internal itu, walaupun misalnya dia ada juga sumbangan untuk internal anak yatim dia maunya dia gabung ke nah gitu. Kalau yang lain ya, kalau 92 kalau pikiran saya nggak apa-apa, ngomong aja. Iya, ngomong aja. Soalnya 92 kan besar ini karena tadi kalau itu kan udah memang kesepakatannya sudah seperti itu. Tapi maksudnya yang untuk umum bang. Iya. Jadi saya sampaikan ke Bang Agil, Bang Jeko, Bang Nurdin, kalau kawan-kawan yang lainnya, angkatan lain nih, artinya tidak sesanggup 92. Artinya internal dia ngadain, gabung eksternal itu dia ngadain juga. Kelihatannya dari komunikasi itu dia nggak mampu. Maunya dia yang seperti disampaikan Munir satu titik gitu. Nanti entah di situ siswa 162 ada berapa, terus kawan-kawan angkatan dari budget anggarannya lebih, tinggal dibagi aja. Nih angkatan ini ada berapa gitu kan, ada berapa, atau dibatasin tadi kan gitu. Iya bisa juga dibatasin, misalnya gitu 5 atau 10. Kalau anggarannya banyak 10 gitu kan, per angkatan gitu. Tapi juga dilihat dari sumbangsinya mereka ya, angkatan. Seperti begini, kalau 91 nih, 91 kalau mungkin ditawarin sumbangan, ya paling berapa orang yang mau nyumbang. Artinya kalau 91 itu tidak kayak 92 atau 9 lainnya yang bilang biro apa namanya untuk bantuan itu semangat. 91 enggak. Yang ini aja, yang pengen aja gitu. Tapi saya mau main di 91 itu dikombinasikan dengan kita ngadain reuni yuk gitu. Kita nggak pernah kumpul nih gitu. Kita ngadain reuni yuk di 162, tapi dibungkus dengan acara. Tapi kita mesti duduk bareng supaya nggak salah pengertian menurut saya nih. Pada saat kita sama-sama mengajukan itu, pemain 92 enggak lah, gitu. Tapi kita perlu tahu teknis itu supaya kita bisa terjemahkan ke dalam nih ke 92, supaya nggak ada pemikiran itu bertabang kemana-mana nih. Bahwa kita kenapa mengiyakan, karena di titik kemarin itu kita tegaskan supaya menghindari kesenjangan. Di 92 mungkin kasih 250.000, 9 sana terus. Iya, karena nggak mungkin kita hanya menyediakan takjil aja.
sementara udah waktunya berbuka puasa ya kan, pasti ada makanan beratnya. Nah itu harus kita pertimbangkan juga ke situ gitu. Makanya kita harus segera bergerak, itu pertama tadi yang Bang Jeko bilang tuh, masalah dari angkatan itu harus komitmennya. Bila perlu kita adakan proposal ke dalam, Bang. Jadi proposal dari IKA nih ke tiap angkatan. Ya Bang ya, ke tiap angkatan nih ada proposal lu dari IKA nih. Nah, kira-kira gimana gitu tanggapan dari angkatan itu sendiri ya kan? Nah, proposal itu sendiri harus disertakan datanya terutama data anak yatimnya di Satuan 2 gimana. Artinya kita udah harus survei juga ke sekolahan. Terus adakah permintaan dari guru, adakah guru yang diundang, berarti itu ntar kita masukin di proposal seperti itu. Yang nanti menimbulkan ada angka yang diperlukan gitu kan. Nanti kan tinggal ketersediaan kawan-kawan perangkatan ini gimana kemampuannya gitu. Makanya dari 92 sendiri mengadakan karena kalau digabung itu semakin besar biayanya IKA nantinya gitu. Jadi meringankan IKA juga maksudnya. Kalau misalkan udah komitmen misalkan ya dari angka yang kita udah survei ke sekolah timbul angka 10 juta misalkan, kita ada kata tadi Bang Diego ada 10 angkatan misalkan, kan bisa juta sekali berarti gitu. Sederhananya seperti itu. Nah apalagi kalau kita cuma fokuskan untuk yatim 162, saya pikir itu udah cukup banget gitu kan. Ya itu tinggal ketersediaan kawan-kawan perangkatannya ya, yang terutama kita harus segera budaknya supaya ke sekolahnya, Bang. Itu plan, kalau menurut saya itu masih plan A. Kita harus punya plan B. Kita khawatir nggak menyanggupi apa nanti yang ada dari permintaan, misalnya ada permintaan dari sekolahan, ada macam-macam lah yang membuat dia itu semakin membengkak. Dan kita harus ada plan B. Dan contohnya kita mengadakan mungkin di tempat lain, anak-anak yang Satuan 2 itu yang kita tarik keluar, seperti itu. Itu mungkin lebih lebih nanti angkanya lebih rendah lah menurut saya sih, karena kita belajar dari pengalaman ya itu Bang, kita pernah ngadain di sekolah ya Bang Jeko ya, ada permintaan dari guru tentang renovasi musola. Nah itu PR Bang dan dulu, karena salah satu kawan kita mengiyakan waktu itu dan sampai sekarang kayaknya belum terrealisasi. Terus yang keduanya istri saya pernah ngadain di sekolahan. Nah, itu negonya alot itu sampai hari menjelang hari aja itu masih keputusannya masih tarik ulur, walaupun akhirnya pihak sekolahan yang menyerah karena mereka yang mengadakan cuma satu angkatan gitu. Kalau kita kan IKA kan banyak angkatan, nah itu pasti banyak permintaan kalau menurut saya. Jadi kita harus ada plan A, plan B. Nih Bang Jeko jahat nggak nih ya misalnya? Saya ke Satuan 2 nih ya. Enggak ada jahat. Kita kan masih sharing ini, belum masih brainstorming. Saya ke 162 yang mungkin taruh Bang Malik, Munir ya. Yang mewakili lah. 162 nih ketemu Kepsek. Kalau saya yang ketemu Kepsek, saya nggak pernah mau terima janji-janji berapa kali kayak kemarin 17-an itu datang. Pokoknya begini. Saya minta anak yatim kita mau kasih sumbangan nih, tolong dong gurunya minta dong itu, udah Pak kita tolak ya Bu, kita nggak mau dah. Jadi kalau kita ditolak tempat, jangankan tempatnya udah nggak dikasih, udah anak yatim nggak usah kita bawa, mendingan kita konsentrasi ke anak yatim angkatan masing-masing. Jangan gitu Bang. Itu kan plan B jadi Bang. Ya, saya menjawab itu ya Bang ya. Saya yakin kita pasti ada trik dan solusinya. Kalau kita datang ke sana komunikasi dengan baik. Yang penting ya tadi saya sebenarnya sudah sampaikan, keterbukaan kita harus kita sampaikan kepada kepala sekolah gitu ya, bahwa Bu IKA ini proses kegiatannya bertahap, kemudian pendananya juga bertahap. Kegiatan yang kita buat ini di titik ini. Kalau seandainya ada harap, kan penyampaian kita nanti berkembang nih. Kalau dia tanggapi bahwa oke, kita siap kasih data dan kita siap support itu. Kemudian ada harapan berikutnya di poin kedua.
kita tanggapi, tapi kita bilang untuk itu ya next trip. Ya. Dan Kita pikirin dulu lah. Iya, artinya kita ngomong lagi sekali lagi karena fokus kita sini dulu. Kegiatan. Iya. Kemudian sampaikan juga dengan keberadaan kita bahwa ini pun angkatan yang kita rekrut ini angkatan yang masih komit Bu, dengan keberadaan kita, dan kita lakukan ini secara terbuka juga dengan kawan-kawan alumni. Nah, kalau seandainya pamannya berkembang ya, kita kan coba apa namanya, kita sampai ke situ kosan itu terjadi, kita sampaikan secara terbuka, artinya jangan juga hanya karena itu ibu menghambat kita untuk berbuat baik. Ya kita pakai mesti ada penerapan kalimat itu Bang. Kalau di sekolah kita diajarin baik, masa untuk hal baik kita ditahan-tahan? Karena hambatan itu. Jangan lupa juga, Musyaratnya gitu Bang. jangan lupa juga kita jelasinnya kalau kita berangkat dari saldo nol. Iya betul. Takutnya rangkaian mereka kita udah punya uang kas nih ya kan, karena aktif gitu. Bahkan kalau dia tahu bahwa IKA ini kan juga pecah, kalau masih kepala sekolah yang sama kan, Iya. harusnya dia support dengan hal yang lebih baik, nggak boleh dia hambat kita dengan umpamanya nih Bang ya. Ini kan kita masih brainstorming dari solusi ya, karena kan belum ada hal yang pasti untuk kita buat. Jadi kita sampaikan bahwa sekali lagi karena kita berangkat dari 162, kita mau mengawali dari 162. Iya. Nah tadi kalau berkembang tadi, ya pokoknya titik itu oke, baru masuk kedua supaya proposal cepat jadi. Kita sama-sama pikirkan yang tadi Pak, teknis itu proposal yang memang ternyata sulit untuk support yang tadi, mungkin konsepnya sama seperti 19 susah ya gitu. Ya kita duduk bersama lagi, kita bilang kita mesti sepakati dengan baik, artinya biar dapat semua apa yang diusulkan, artinya tidak menghilangkan usulan yang ada, tapi usulan yang ada itu yang baik. Tadi kan Bang Adil sampaikan pasti berkembang biayanya, karena kita pun juga ikut ikan nih, pamannya ikut kegiatan ini, kita akan batasi yang ada di sana, hanya pengurus ya Bang ya. Tapi kita akan minta support dananya itu dari anggota juga, tapi kita akan jelaskan, gitu. Kita akan jelaskan dengan baik supaya mereka juga mengerti. Artinya pembagian yang dibuat itu bukan pembagian sewenang-wenang, tapi pembagian memang kita harus support bagian IKA yang memang kita di dalam. Itu udah terbuka bicara sama anggota, walaupun hanya beberapa orang, tapi itu mewakili. Dan itu kita akan perjelas. Bahkan kalau tadi sumber dana ini tadi tahap pertama kayak guru tadi udah selesai, kita tahap kedua untuk coba mengakomodir yang tadi itu Bang, kawan-kawan itu tetap kita mesti perhatikan. Karena apa? Hal-hal itulah yang membuat mereka nanti ada komitmen selanjutnya. Kita nggak bisa hindarkan itu, harus ada solusinya supaya sama jalannya. Kita nggak, menurut saya hal yang kemarin kita lewatin lah ya, jangan terulang lagi. Nah ini kita bilang sama kawan-kawan, kalaupun ada konsep itu, oke, kita terjemahkan sama-sama baiknya bagaimana. Dari sisi konsumsi pasti menarikkan banyak. Kira-kira bisa tambah lagi bagaimana? Karena proposal itu kan fix, nggak bisa dia berkembang dengan yang lain kan. Nah itu yang kita mesti terjemahkan. Pada akhirnya pasti saya yakin ada kesimpulan akhirnya apa, supaya tim kerja bisa langsung bikin proposalnya secepat mungkin. Kita nggak bisa tunggu lama menurut saya ya. Menurut saya itu, kalaupun Bang Absin nanti memfasilitasi teman-teman yang dilibatkan, yang udah ada gambar tim kerja sama siapa, kemudian kita bergerak untuk supaya tim kerja ini bikin proposal, kita audiens sama Kepsek, kita sampaikan itu Bang. Saya yakin pasti bisa. Dan sekali lagi jangan, mungkin kita hilangkan cara-cara itu Bang. Ini maaf ya, maksudnya pendapatnya kan Bang Absin kan juga berpendapat saya besar gitu. Dan seperti itu juga penting Bang, karena itu nantinya akan yang menjadi bahan buat LPJ nanti. Iya. Kita internal nih PSG, setiap selesai kegiatan itu ada LPJ. SPJ, Jadi iya. pertanggungjawabannya kemana dana itu harus ya. Nah, mungkin semua angkatan juga sama ya. Kita walaupun ada di dalam grup WA yang sama, tapi belum tentu pernah kumpul bareng, ya kan? Itu juga di PSG. Jadi kita kawan-kawan menyumbang itu, kan orangnya nggak pernah datang nih, tapi kasih donasi seperti itu. Nah, kalau ada acara dua acara kayak gini, kayak Ika juga internal juga, makanya dibutuhkan proposal ke dalam tuh Bang, ke angkatan-angkatan. Dan kita gampang menjelaskan ini proposal ini. Dari Ika kita mau mengadakan ini. Dan jadi salah satu tim untuk pertanggungjawabannya ada juga ya ke di acara ini gitu.
dana mengalir hanya nggak ke acara kita juga, tapi ke sini juga. Dan mungkin kawan-kawan nanti akan mengerti lah. Kalau misalkan kok acaranya seperti ini, angkanya segini-segini, ada bang yang ngitung, ada. Kawan itu pasti ada yang ngitung, Ada satu yang dua orang pasti. mah ada yang Paling ngitung. dikit. Nah, kok kan Iya. kurang ya. Tapi kalau ada backup proposal, sebagian ke IKA, dana, mungkin mereka akan mengerti. Selain itu tadi juga kan kalau menurut saya mungkin Bang Jeko juga setuju masalah plan A, plan B. Jadi kalau misalkan nanti hasil survei kita di sekolahan terus kita bawa di rapat lagi kira-kira buntu atau kurang support, mungkin kita ya lari ke plan B. Pasti nanti bisa ya Pak. Ditambah bang, yang pasti kalau audiens saya diajak saya ikut bang. Nah. Saya ngomong, kalau memang harus saya ngomong. Ya bukan gagah-gagahan, tapi paling tidak kita udah seperti ini harus support gitu. Suka tidak suka kita harus support. Maksudnya gini loh, IKA ini kan terbentuk karena kerinduan semua ingin bermanfaat gitu ya. Ya jangan juga kita terhambat hanya cuma karena hal tertentu. Saya kritis memang, saya ya kita kritis di sini nggak masalah, keluar kan kita teman lagi, friendly, nggak. Dan saya selalu tanamkan itu gitu, bersyukur memang kita lakukan itu ya. Walaupun saya tahu saya berseberangan sama wanita ketuanya, tapi kalau untuk hal-hal program di share di grup tetap kita support gitu. Apalagi hal kayak gini, hal yang udah sering kita buat, sayang kalau secara besar ini kita nggak buat. Yang tujuan saya supaya IKA ini tetap solid, walaupun hanya beberapa yang aktif, bukan berarti itu menghambat kegiatan-kegiatan yang ada. Jangan selalu numpang bang, menurut saya bikinlah kegiatan yang ada. Iya, nah ini kan hal yang bagus nih. Pertama memang pergumulan cuma berapa orang, tapi bukan berarti nggak bisa jalan menurut saya ya. Nanti kan berikutnya bisa yang lain bisa ditarik dengan notulen yang ada saat ini, mungkin mereka udah ada gambaran, oh iya yang ke arah sini. Lalu yang tadi yang bakal bilang ada kawan-kawan yang beberapa alumni itu yang ada komitmen untuk itu, tapi dengan gabung itu, nah itu hadirkan supaya disatuin, supaya nggak salah pengertian. Khawatirnya gitu bang, kalau nggak ada orangnya seakan-akan pendapatnya dia kita nggak ada, itu yang kita hindari. Gitu. Kalau ada semua, dia saling mengerti, kan saling menjelaskan enak gitu. Yang tadi juga nanti mereka mengadakan internal sendiri, nggak mensupport ke acara IKA ini. Itu sih menurut saya bang. Lalu kalau mengenai guru-guru yang nanti kayak capsek itu mungkin ada bayangan seperti sulit, kita terus lobby, kita harus kita yakinkan mereka gitu. Menurut saya sih itu pasti bisa, nggak mungkin enggak. Apalagi kita memang bagian dari, apalagi orang tua saya juga guru kita dulu kan. Artinya bukan mau jual orang tua juga, tapi ya bisa lah tanpa kita jual nama Mr. Rudy, tapi kita bisa ngomong gitu dengan hal, kan ini hal baik ya, pas di bulan yang baik. Walaupun saya agama Kristen, tapi bukan berarti saya nggak mampu untuk hal kayak gini gitu ya. Maksudnya ya itulah, kita tetap support gitu. Menurut saya itu sih bang. Jadi kita mesti satu persepsi dulu terkait itu. Yang pasti kan kita support. Jadi enaknya ini kita tetap langkah berikutnya mengadakan rapat full dulu Bang, atau langsung survei. Kalau enak tadi yang Bang Jiko bilang sepakat dulu nih yang mana, gitu kan. Nah kalau udah sepakat kan kita bisa berbagi tugas, baru kita berbagi soal dia dengan angka maksudnya angka baik angka jumlah anak timnya, angka nominal yang dibutuhkan dan lain-lain gitu. Saya kira seperti itu. Saya pikir kalau yang di sini sih emang sepakat ya, cuma ya itu tadi yang nggak hadir ini Ya. kita nggak tahu. Ya. Itu sih bang, mesti diyakinkan bahwa ya, saya berulang aja, tetap kita hargai kawan-kawan itu, harus, supaya dia juga tahu rencana kenapa pada akhirnya kita hanya 162 aja umpamanya, supaya efektif pendanaannya, mempermudah kita. Yang penting kita support kegiatan yang ada di IKA ini, kegiatan bagian dari kita juga. Nah kalau seandainya agak sulit, ya oke, apa gitu, penanggulangan seperti apa, supaya kita juga bisa, oh ya kalau seandainya itu matching, cocok, udah jalan, udah mungkin udah, dan kita mesti ikut, kita mesti support gitu. Menurut saya sih
sih itu. Apalagi tadi yang sederhana proposal kalau ada potensial satu orang setiap angkatan 1 juta kita targetin. Pamannya ya tadi donatur ya. Yang potensial satu orang aja 1 juta. Kontribusi 1 juta, proposal juga 1 juta, 20 juta, umpamanya 20. Udah gampang ngecatnya gitu, nggak repot tim kerja. Tinggal bagi teknis, tapi sekali lagi monitoringnya secara terbuka gitu. Sekali lagi evaluasi yang lalu itu memang penting, tapi bukan berarti kita jeblok aja gitu. Jadi yang potensial bisa jadi donatur itu bang, proposalnya sendiri kalau Tidak. gitu. Ya bang ya. Masing-masing anak. Kita hargai lah ya kan. Kali dengan itu dia bisa support lebih lagi. Iya. Gitu. Bisa mendongkrak. Mungkin tiap angkatan ada yang ya ada gambarannya lah ya. Kita kan nggak tahu. Tadinya begini bang, kita itu ini ngobrol kemarin sama ada 96, 97 ya. Jadi tadinya begini, untuk konsumsi itu ini mah ide kita gitu ya. Untuk konsumsi, jadi kawan-kawan tuh cuma kasih takjil aja. Gitu kan. Kalau dia mau makan berat, dia komunikasi sama angkatannya ya. Angkatan Jadi yang per angkatan. Iya. Just time ini. Makanya saya bilang, saya gambarin apa saya kasih gambaran bulan puasa, buka puasa bersama, tapi lo reuni angkatan. Gitu. Jadi awalnya kita kalau takjil kita lah yang nyiapin, panitia lah, Ika lah yang nyiapin itu. Ya panitia ini yang nyiapin takjil aja kan. Kalau mau makan berat kan biasanya juga nggak langsung makan berat mereka kan. Kalau mau makan berat dia koordinasikan dengan angkatannya dia. Untuk sumbangan ya sama, koordinasikan angkatan mereka. Saya malah punya ide bagus tuh, 92 yang pernah pernah dilakukan, misalnya kayak kupon itu kita bisa juga tuh, selain proposal kita jual kupon juga di angkatan kita masing-masing gitu loh. Misalnya per lembar berapa, 25 atau 50 per angkatan. Siapa nih yang mau beli kupon atau yang mau nyumbang, satu kuponnya 50.000 gitu atau 25.000. Itu tadi awalnya idenya ya tadi bang, awal idenya kita nggak makan berat lah, jadi panitia tidak memikirkan konsumsi berat gitu, kecuali buat anak yatim mungkin ya, buat anak yatim konsumsi buat anak yatim paling kan fried chicken atau apa gitu kan. Tapi untuk kawan-kawan angkatan itu kita nggak siapin makan berat, jadi mereka koordinasiin aja masing-masing angkatannya. Setelah acara santunan, sholat maghrib, ya udah ramah tamah aja dia perangkatannya gitu loh. Udah mau, udah kita makan bakso lah, atau dia udah ngumpulin duit patung-patungan gitu kan, perangkatnya dia. Tadinya gitu ide saya gitu. Untuk berpikir kalau acara kita itu dia nggak kita palakin duit gitu, yang kita palak sumbangan itu. Iya. Gitu. Jadi yang hadir itu nggak dijelaskan lagi. Iya. Jadi dia legowo aja. Iya. Memang sih biasanya kalau ada acara gitu biasanya kita nggak terpikir untuk makan berat biasanya. Iya. Biasanya dengan makanan tajil aja kita udah kenyang ya. Biasa mau ngobrol-ngobrol udah gitu. Cuma tetap buat anak-anak yatim ini Konsumsi iya. Menurutnya beda ya sama kita. Tapi kalau tiap angkatan ngadain bawa masing-masing bang, itu ya tadi nanti belang-belang maksudnya. Kalau emang lebih baik kan gini, misalkan didata aja yang mau hadir. Nah itu kita support gitu, biar sama gitu. Misalkan ayam ya ayam, makan ayam semua, nggak ada yang makan bakso apa gitu. Dari anggaran dana itu. Iya, tinggal berapa yang hadir gitu. Kecuali kalau misalkan ada yang lebih, misalkan kita dari daftar itu ada yang
ada yang bertambah gitu ya. Tadi angkatan ini 10 jadi 12 ya, itu ini sendirilah apa namanya, bisa dijamin ditanggung sendiri Resiko angkatan. Resiko angkatan gitu. Jadi kita batasin gitu, dari panitia nih sekian orang yang di cover, lebih dari itu silakan ini sendiri gitu. Bisa. Gitu. Biar sama gitu, makan bokeh putih semua gitu. Nggak ada hokben. Bahkan tadi gue pikirnya gitu bang, sederhananya kalau seandainya perangkatan ada kuota orang, kan kita lebih dominan kan perhatiannya kan ke anak yatim. Anak yatim. Iya. Hokben itu yang simpel gitu. Iya, hokben. Iya. Kalau seandainya kawan-kawan pemuda, kalau kita kan main gitu bang, ini di 92 ya. Jadi untuk hadir di IKA itu nanti dikasih kuota untuk pengurus yang hadir 6 orang. Jadi beda yang tadi memang saya nggak tahu tadi yang tadi Pak Kapten bilang itu apakah ini dari teman-teman angkatan atau dari teman-teman musika. Kalau menurut saya kalau untuk kegiatan yang tingkatnya IKA itu terpusat harusnya. Bedakan dengan sendiri-sendiri. Kalau menurut saya. Tapi kalau seandainya memang mau buat itu, akan lebih baik yang mengkoordinir itu pengurus IKA dengan tadi itu, supaya ada apa reuni mini ya, dengan ada kegiatan itu. Tapi akan sulit, pasti akan keteteran untuk apa pengurus IKA karena yang aktif cuma berapa orang. Kemudian kalaupun dilibatkan ya sifatnya membantu, volunteer aja. Nah tim kecil ini memang harus, yang pada akhirnya memang harus ada supaya membantu pemusika yang ada supaya jalankan program. Nah pesan dia tadi mungkin begitu, bisa dibikin kuota, pamanya gini simbolik lah ya. Pada akhirnya bisa mencapai semua dari konsumsi sama teknis untuk pemberian santunan gitu. Berbaginya seperti apa gitu. Untuk di S1 62 itu kan kita pemain total 100. Mau dibatasi berapa? Dengan rate yang sama atau enggak? Kalau saja beda-beda lah nggak apa-apa. Ya sudah, berarti itu simbolik. Secara simbolik nanti mereka internal balik sendiri. Tapi teknisnya pun juga kita mesti pikirkan. Supaya nggak kacauan ya. Supaya efektif juga lah kalau kita terjemahkan ke pemain 92. Pada akhirnya kita biasanya berkembang itu. Bapaknya konsep itu terjadi, kita nggak kirim, kita sepakati enggak. Mungkin ada yang nggak tahu nih pada saat pertemuan nggak hadir. Tiba-tiba tuh itu kok ada yang dari luar kita nggak kirim. Nah itu yang kita mesti hindari dan kita mesti jelaskan. Tapi kalau itu udah komit bersama sih kita mesti tanggung jawab untuk jelaskan. Nggak apa-apa juga. Jadi dia satu persepsi dulu, hadirin itu semua supaya kita tim kerja paling nggak bisa itu ya apa mudah dan efektif untuk penerapannya gitu. Tapi kira-kira ada baiknya kalau hari ini kita estimasikan tanggal acaranya gitu. Jadi kan mungkin dari kawan-kawan angkatan nih udah ada punya rencana macam-macam nih ya bulan Ramadan itu. Cuma nunggu keputusan tanggal IKA mungkin, ya kan? Takutnya bentrok apa gitu. Jadi ada baiknya kita estimasikan dulu untuk yang acara kita ini kira-kira tanggal berapa? Tanggal 16. Kalau tanggal 9 mepet. Ya. 16 itu Sabtu Minggu sih? Minggu ya? Minggu ya? Iya, minggu. 16 ya.